Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ulama warasatal anbiya wa nawwara dunya bi'ulumihim wa a'malihim. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin wa madinatil ilmi sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan, sehingga pada hari ini tentunya saya bisa presentasi tentang peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Salat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan kepada yang terhormat kepada Bapak Muhammad Salih, Sarjana Sosial dan Master Pendidikan sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kita mengetahui peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian masyarakat dan warga negara itu. Jadi, apa dari warga negara dan apa pengertian dari masyarakat itu sendiri. Baik, yang pertama yaitu warga negara. Warga negara adalah keanggotaan seseorang di dalam suatu politik tertentu dalam suatu negara dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dikatakan sebagai warga negara jika sudah disahkan dan diakui oleh negara yang ditinggalinya dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh negara tersebut. Contoh seorang warga negara Indonesia itu dapat dilihat, yaitu merupakan orang-orang yang udah sah dan diakui oleh undang-undang sebagai salah satu warga negara Republik Indonesia. Biasa ini ditandai dengan kartu identitas oleh setiap negaranya. Selanjutnya masyarakat. Jadi masyarakat atau society adalah sekumpulan orang atau sekelompok orang yang membentuk seperti sebuah sistem di mana orang-orang tersebut saling berhubungan atau terjalin atau terjadi komunikasi antara satu dengan yang lainnya dan kemudian membentuk kelompok-kelompok yang lebih besar. Masyarakat sering dimaknai dengan sekelompok orang atau kumpulan-kumpulan orang yang hidup bersama dan teratur oleh adat di dalamnya pada suatu wilayah atau biasa dikenal dengan adat istiadat atau kebiasaan. Nah, definisi masyarakat lainnya ada pula yang menyebutkan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki norma kebudayaan, peraturan, ketentuan, dan hidup bersama di kawasan tertentu dalam waktu yang cukup lama. Setelahnya, kita mempelajari makna Pancasila dalam pandangan hidup bermasyarakat. Apa sih makna Pancasila dalam pandangan hidup bermasyarakat itu? Jadi makna Pancasila dalam pandangan hidup bermasyarakat adalah sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Pancasila pada hakikatnya adalah nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai religi yang terdapat dalam pandangan hidup bermasyarakat Indonesia. Dari pandangan hidup bermasyarakat, Pancasila merupakan kepribadian bangsa dan sebagai sumber hukum negara. Pandangan hidup bangsa merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang diyakini kebenarannya, sehingga menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Pandangan hidup bangsa Indonesia itu apa? Yaitu adalah Pancasila. Karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa atau dasar negaranya Indonesia, sering disebut dengan way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, atau pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dinilai sangat penting bagi masyarakat Indonesia sendiri. Kenapa? Karena Pancasila dijadikan petunjuk atau pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia dalam segala kegiatan manusia, dari bangun hingga tidur. Nah, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang sempurna memerlukan beberapa nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Selanjutnya ada hubungan Pancasila dengan masyarakat. Pancasila dengan masyarakat memiliki hubungan. Apa saja hubungan itu?
Jadi, dasar negara Pancasila tentu saja memiliki hubungannya dengan masyarakat. Mengapa? Karena Pancasila sangat berperan penting dalam penciptaan masyarakat tersebut. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang sesuai dengan karakter masyarakat, yaitu masyarakat beradab dan memiliki moral yang baik. Jadi, antara Pancasila dengan masyarakat itu saling berkaitan dan berhubungan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan mewujudkan masyarakat madani jika pengalamannya dimulai dari dini. Lingkungan yang kondusif sangat berpengaruh dalam pembentukan moral yang baik. Jika tidak bisa melakukan antisipasi dengan membentuk moral yang sesuai dengan Pancasila, sebagai generasi muda terutama mahasiswa tentu harus tahu bagaimana bersikap, karena mahasiswa merupakan kaum intelektual yang dibekali oleh Tuhan ilmu dan akal juga nurani. Karena mahasiswa adalah pemuda bangsa, jadi memiliki peranan penting terhadap Pancasila itu sendiri. Maka mereka harus memanfaatkannya dengan apa? Dengan baik agar dapat menjadi intelektual, profektif, cendekiawan, mandiri, dan bernurani. Setelah seseorang dapat menjaga dirinya sendiri, maka akan merambat ke lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Memang tidak mudah untuk mewujudkannya, tetapi kesungguhan akan mewujudkannya. Selanjutnya yaitu peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana judulnya, di sini kita akan bahas peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Apa sih peranan Pancasila dalam lingkungan kita, dalam lingkungan bermasyarakat? Jadi, peranan Pancasila itu dibagi lagi. Nah, yang pertama itu ada peran Pancasila dalam ketatanegaraan negara. Jadi peranannya yang pertama yaitu Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan yang ada di antara manusia. Kemudian yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat atau sebagai pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu Pancasila dalam ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing, yaitu negara Belanda dan Jepang dan lain-lain lagi, sebagai pondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai dasar, yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. Yang kelima, Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Yang saya bilang tadi bahwa Pancasila itu adalah pandangan hidup, di mana pasti Pancasila adalah identitas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, Pancasila dalam dasar negara itu memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, Pancasila sebagai tonggak berdirinya sebuah negara. Yang kedua, sebagai dasar negara, Pancasila sebagai alat untuk kegiatan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, sebagai dasar dan sumber hukum nasional. Pancasila merupakan dasar kehidupan dasar sehari-hari, baik berdasarkan realita kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Masyarakat harus lebih dahulu memahami dasar falsafah dan ideologi negara itu, yang selanjutnya akan mendorong perilaku warga negara, rakyat, maupun penyelenggara negara dalam suasana realitas. Terakhir, bagaimana kita mewujudkan Pancasila dalam bermasyarakat? Yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, perwujudan yang nyata untuk bangsa dan negara Indonesia dalam pelaksanaan masyarakat harus dimulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu siapa? Keluarga. Keluarga merupakan madrasah pertama seorang manusia bisa belajar melalui ayah dan bundanya. Nah, orang tua yang telah memberikan didikan terbaik kepada anaknya tentu saja akan menghasilkan generasi yang bermoral. Penciptaan persaudaraan, kebersamaan, kemandirian, toleransi harus diletakkan sejak dini, sehingga ketika anak dewasa, lingkungan yang merupakan perwujudan masyarakat madani tersebut tidak hilang. Akhirnya dari lingkungan keluarga akan merambah ke lingkungan masyarakat, dan akhirnya harapan bangsa dan negara yang beradab atau masyarakat yang madani dapat terwujud.
Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari presentasi saya pada siang hari ini, yaitu Pancasila sangat berperan dalam penciptaan masyarakat karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang sesuai dengan karakter masyarakat, yaitu masyarakat beradab dan memiliki moral yang baik. Implementasi Pancasila dalam perwujudan masyarakat madani, masyarakat yang beradab dan terwujud dalam sila-sila dalam Pancasila. Artinya, peranan Pancasila dalam kehidupan masyarakat itu sangat penting karena kedua hal ini sangat berkaitan dan berhubungan. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.